Pada 19 September 2023, Visipol UGM meluncurkan buku Megasif yang ditulis oleh 29 akademisi lintas fakultas yang ada di Universitas Gadjah Mada. Buku 19 bab ini merupakan salah satu produk knowledge dari Megasif Visipol UGM untuk menjawab sejauh mana ilmu sosial dan ilmu politik memaknai, merespons, dan beradaptasi dengan dua tema besar yaitu transformasi digital dan perubahan iklim. Harapannya, buku ini juga dapat berkontribusi terhadap komitmen UGM terkait pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama pada aspek climate action. Kami persembahkan podcast buku Megasif Visipol UGM. Selamat datang di podcast buku Megasif Visipol UGM. Saya Gregorius Rakil. Kali ini bersama dengan Mbak Vina Itriati dan Mbak Dian akan sedikit mengulas tentang chapter buku yang beliau tulis berjudul Ekofeminisme dalam Perubahan Iklim di Indonesia. Mbak Vina, Mbak Dian, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat Mas Ragil. Kabar baik Mas Ragil. Siap, baik. Langsung saja kita ke substansi dari buku yang Mbak Vina dan Mbak Dian tulis. Mungkin ke Mbak Vina dulu. Mbak Vina, kenapa menulis chapter ini tentang ekofeminisme dalam perubahan iklim di Indonesia? Ya, memang diskusi mengenai perubahan iklim sedang marak dibicarakan di mana-mana ya, baik itu di level global, nasional maupun di tingkat lokal ya, di daerah-daerah. Nah, dari diskusi tersebut tentu saja ada banyak sekali praktek-praktek atau kebijakan baru yang terbit gitu, yang kemudian menjadi landasan untuk para pengambil kebijakan untuk mengimplementasikan mengenai banyak policy soal penyelamatan terhadap lingkungan, kemudian juga bagaimana masyarakat di level lokal harus bertingkah laku, termasuk isu sampah misalnya di Jogja yang beberapa waktu yang lalu itu sempat marak dan masyarakat juga mulai punya kepedulian gitu untuk kemudian punya concern ya terhadap lingkungan. Tetapi yang jadi kegelisahan kita sebetulnya yang punya dampak hebat, terdampak paling hebat itu adalah sebetulnya mereka yang kelompok paling marginal. Dan kita ingin menyoroti bahwa perempuan ini menjadi kelompok yang the hardest hit gitu, yang terdampak paling hebat dari kerusakan lingkungan. Oleh karena itu menurut kami isu ini harus diangkat gitu, karena tidak hanya soal diskurs di level global, elit yang jadi pembicaraan seminar di mana-mana, tapi ternyata di level praktis perempuan yang terdampak paling hebat itu nggak pernah nggak pernah diangkat isu dan praktek mereka sehari-hari dalam menyelamatkan lingkungan itu nggak pernah didengar gitu suara mereka yang terotentik, yang genuine itu seperti apa. Karena itu kita merasa ini penting supaya pengambil kebijakan itu tahu persis apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi penderitaan mereka di level grassroots, karena jumlahnya banyak. Dan ketika perempuan itu menderita gitu, terdampak paling hebat dari kerusakan lingkungan, tentu saja anak-anak mereka itu juga generasi ya, aspek generasi mereka akan terdampak juga gitu, dan ini akan punya konsekuensi jangka panjang. Ada isu stunting dan sebagainya, isu kesehatan yang itu tentu saja butuh nalar yang holistik dan dan perlu pemikiran yang mendalam soal isu keberlanjutan dan sustainability dari efek dari lingkungan hidup yang rusak ini gitu. Oke, terima kasih Mbak Vina. Menarik tadi catatan penting dari Mbak Vina menyampaikan bahwa perubahan iklim ini semua orang membicarakannya, dan di level global menjadi isu yang dibawa dari satu negara ke negara lain, dari forum satu ke forum lain. Tapi catatan Mbak Vina bahwa jangan-jangan kita perlu berefleksi, sudahkah kita relevan dengan di level lokal, sudahkah kita mengajak perempuan yang ada hardest hit-nya tadi itu, mungkin quote yang perlu dicatat dari Mbak Vina itu justru perempuan dan tidak direkognisi kerap kali Mbak Vina. Iya, betul. Dan itu di level lokal ya, di semua daerah di Indonesia, masyarakat adat, kemudian perempuan, masyarakat marginal yang tinggal di wilayah hutan yang semakin terdesak ya sekarang, karena
isu ruang, mereka juga perlu mendapatkan perhatian. Sebetulnya mereka sudah banyak melakukan sesuatu untuk menyelamatkan lingkungan gitu, karena mereka sadar bahwa menyelamatkan lingkungan berarti menyelamatkan juga pangan mereka, nutrisi mereka, dan ketika lingkungan yang bagus itu menjadi bagian dari kesehatan mereka, berarti air bersih juga tersedia, dan itu menjadi indikator bahwa kesejahteraan itu akan berlangsung dalam jangka panjang. Tetapi kadang-kadang memang perempuan karena tidak berada di level policy maker gitu, sehingga mereka tidak berdaya juga ketika korporasi mulai mendesak hutan, mulai mendesak sungai, kemudian tanaman-tanaman industri juga makin banyak gitu ya, karena policy di level tidak terelakkan ya, karena pengambil kebijakan itu mau nggak mau itu harus dilaksanakan. Mereka melakukan perlawanan gitu, dan itu tidak terrekognisi juga, karena bagaimanapun akan mudah ya ketika kelompok perempuan melawan, itu dibungkam tuh mudah sekali gitu. Tapi kita perlu aware bahwa resistensi mereka itu ada gitu, sebagai upaya untuk menyelamatkan penghidupan mereka dan juga menyelamatkan generasi. Mungkin nanti Mbak Dian bisa cerita ya, kira-kira perlawanan komunal apa yang sudah banyak dilakukan di banyak komunitas adat di seluruh Indonesia itu seperti apa gitu, dan bentuknya juga ada bermacam-macam ya. Ya, silakan Mbak Dian, mungkin mau cerita tadi suara perempuan yang sudah berkontribusi banyak sebenarnya, tapi mungkin tidak tertangkap, dan melalui buku ini Mbak Vina dan Mbak Dian ingin menyampaikan suara tersebut. Silakan Mbak Dian, case-case yang mungkin bisa jadi pembelajaran kita. Oke, terima kasih banyak Mas Nagil. Jadi tadi seperti Mbak Vina sudah sempat cerita banyak tentang bagaimana sih sebenarnya keterlibatan perempuan dan suara perempuan itu seringkali tidak didengarkan gitu, entah itu tidak sengaja atau dengan disengaja tentu saja. Nah, sebenarnya kalau dalam buku ini kami mencoba untuk menampilkan 2 case. Yang pertama itu dari Tapanuli Utara. Itu case-nya terjadi di sekitar tahun 1970 dan terkenal sebagai konflik Syria-Ria. Jadi di situ ceritanya ada lahan hutan yang selama ini sudah dikelola oleh komunitas adat di sekitar situ, di sekitar Tapanuli Utara itu tadi, di sekitar Syria-Ria. Nah, mau masuk industri pertanian itu tadi masuk. Alasannya untuk ketahanan pangan gitu. Tapi kita harus lihat lagi, si kelompok masyarakat adat ini sudah hidup dengan alam sekian tahun lamanya dan mereka baik-baik aja gitu. Ketahanan pangannya juga oke gitu. Tapi mereka harus mengalah, dipaksa untuk mengalah lebih tepatnya, dan menyerahkan hutan mereka dengan alasan untuk kemaslahatan masyarakat yang lebih besar gitu. Karena ada kebutuhan untuk memenuhi pangan yang lebih tinggi karena penduduk kemudian bertambah jumlahnya. Nah, di situ ada semacam dilema atau semacam konflik antara ini tanah kami, ini tanah adat kami selama ini mengelola ini dan baik-baik saja gitu. Ada kekhawatiran bahwa ketika tanah adat ini akan diganti fungsinya, dialih fungsi dengan hal yang lain, maka ada dimensi-dimensi kultural yang kemudian melekat yang harus tercerabut dari komunitas mereka, dan implikasinya seperti Mbak Vina tadi bilang bisa ke generasi-generasi setelahnya begitu. Jadi mereka harus kehilangan konteks adatnya seperti apa, kemudian ada ritual-ritual yang tidak bisa dijalankan, kemudian jadi ketika membicarakan hubungan antara manusia dengan alam itu tidak hanya satu aspek, tapi dia layarnya sangat banyak sekali gitu. Nah, dalam case Syria-Ria, si bapak-bapaknya ini sudah protes duluan gitu. Tapi ada kekerasan yang terjadi dari pihak aparat. Jadi si bapak-bapak ini kemudian ditangkap, dipenjarakan, dan lain sebagainya. Nah, ketika si bapak-bapak selesai, sudah nggak ada lagi nih yang bisa menyuarakan suara mereka, maka saatnya perempuan kemudian tampil gitu. Dan sama, mereka juga diperlakukan sama kerasnya dengan bapak-bapak itu tadi. Mereka juga ada yang dipenjarakan dan lain sebagainya, sampai akhirnya tercover berita nasional, memantik isu yang lebih luas di masyarakat, dan akhirnya mereka dibebaskan. Jadi sebenarnya ketika kita membicarakan isu tentang, mungkin tidak hanya alam ya, harus ada satu case yang kemudian bisa memantik ketertarikan masyarakat luas, biar itu jadi atensi gitu. Ketika itu tidak terjadi, maka ya opresi itu akan selalu terjadi, dan kita nggak akan tahu ada apa di sana gitu. Dan yang case kedua itu dari NTT, kita udah familiar mungkin sama Mama Aleta Baun. Nah, itu dia juga karena mau ada industri yang masuk ke situ, industri marmer, mau mengambil gunung yang ada di daerah Molo, padahal itu penghidupan masyarakat ada banyak di sana. Konteksnya mirip sebenarnya, bagaimana dimensi adat itu harus
diperjuangkan bagi mereka, dan kedekatan antara tidak hanya perempuan sebenarnya, tapi antara manusia dengan alam itu harus dipertahankan untuk keberlangsungan dan keberlanjutan. Jadi sustainability-nya harus dijaga karena alam tidak hanya untuk kita, tapi juga harus kita turunkan kepada anak-anak cucu kita, konteksnya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dian. Cerita yang sangat konkret dan menarik, yang mana kadang kita tidak mendengar karena tadi yang Mbak Vina sampaikan bahwa perempuan itu tidak ada di policy maker, tidak diberi ruang yang sentral. Padahal kalau kita dengar dari Mbak Dian tadi dan dituliskan di buku ini chapternya Mbak Vina dan Mbak Dian itu, beliau melakukan banyak hal dan memiliki kaitan yang erat dengan konservasi, dengan pelindungan dan juga untuk keberlanjutan hidup. Oke, terakhir Mbak Vina dan Mbak Dian, apa yang bisa kita lakukan untuk kemudian bisa juga mulai lebih kuat mendorong rekognisi perempuan dan membuka peran perempuan dalam membangun hidup yang berkelanjutan? Silakan Mbak Vina dulu. Ya, terima kasih Mas Ragil ya. Tentu saja harapannya ya inklusi ini tidak hanya jadi buzzword ya. Jadi nggak cuman berdenging saja menjadi diskursus di mana-mana, tapi menjadi praktek yang nyata gitu. Meskipun kadang konsep inklusi itu nggak bisa secara langsung ya kita melibatkan perempuan lalu disebut inklusi gitu. Tapi kadang-kadang harus imply juga, karena meskipun perempuan dilibatkan di dalam proses pengambilan keputusan, misalnya di level paling rendah di desa itu atau di PKK atau Dasawisma, itu juga nggak mudah gitu, karena problem lama dibungkam, lalu mereka kan agak merasa kadang-kadang kurang percaya diri untuk mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Itu sebetulnya bukan karena mereka tidak punya kapasitas, tapi memang sebelumnya tidak pernah punya ruang untuk itu gitu. Jadi model pelatihan, edukasi di dalam forum-forum yang informal itu memungkinkan mereka untuk melatih menyuarakan apa yang menjadi pikiran mereka gitu. Tentu saja setelah melalui forum-forum informal, melalui forum formal itu juga perlu digalakkan di banyak level gitu ya, baik itu di level misalnya di tingkat desa, ketika muncul banyak pemimpin perempuan, tentu saja mereka juga akan mampu untuk kemudian mengedukasi perempuan lainnya gitu. Jadi tetap mekanisme pengambilan keputusan itu harus ada perempuannya gitu, tidak hanya sekedar formalitas, tapi tentu saja butuh perempuan yang punya mindset dan juga keberpihakan terhadap perempuan yang lain. Kadang-kadang kan memang misalnya kuota 30% representasinya perempuan, tapi sebenarnya tidak punya mindset tentang feminisme misalnya, bagaimana mengedukasi perempuan yang lain. Tidak harus dengan gerakan-gerakan yang radikal, tetapi sebetulnya lewat forum-forum yang dikelola sehari-hari itu sebetulnya perempuan akan banyak muncul. Jadi representasi perempuan itu harus ada di mana-mana, tidak hanya sekedar representasi formal di politik, tapi di setiap level itu harus ada perempuannya. Nah, pelibatan perempuan itu tentu saja akan banyak mempengaruhi wacana ya. Ketika itu ada laki-laki, kemudian ada kelompok yang lain, tentu saja itu akan mewarnai dan menjadi perbincangan bersama. Nah, jadi ya melibatkan perempuan, kemudian tentu saja lewat pendidikan ya. Jadi pendidikan formal itu tetap penting gitu, karena di situ anak-anak perempuan kemudian punya kapasitas untuk berpikir logis, kemudian dengan pendidikan yang makin meningkat mereka juga mampu kemudian untuk mempengaruhi keputusan ketika mereka berorganisasi, kemudian ketika mereka bergaul dengan teman-teman ya, dengan peers, itu juga salah satu arena perempuan untuk mengaruhi keputusan atau kebijakan ya nantinya. Kemudian juga ketika mereka makin punya kapasitas, mereka juga punya naluri juga untuk memimpin.
dan akhirnya bisa mempengaruhi kebijakan yang lebih strategis lagi di level elit. Jadi di setiap area atau level itu tetap butuh leader-leader perempuan dan semuanya punya makna untuk kemudian mempengaruhi diskursus, mempengaruhi policy making, dan kemudian akhirnya justice itu bisa terwujud gitu. Jadi memberdayakan perempuan itu berarti memberdayakan generasi juga, karena bagaimanapun kalau perempuan itu punya pendidikan yang lebih tinggi gitu, mereka juga punya aspirasi untuk mendidik anak-anaknya dengan lebih baik, dan kemudian bisa menginternalisasikan value soal ekofeminisme, soal keadilan lingkungan itu seperti apa. Jadi rekognisi perempuan adat dan anak-anak mereka itu sangat penting, tetapi juga perlu dibarengi dengan strategi di level meso dan juga makro sehingga komprehensif dan holistik. Saya rasa itu mungkin Mbak Dian bisa menambahkan untuk soal strategi ya untuk melibatkan perempuan itu seperti apa gitu supaya didengar gitu di level global maupun nasional. Silakan Mbak Dian. Ya, makasih Mas Ragil. Sedikit menambahkan dari Mbak Vina tadi, Mbak Vina sudah cerita cukup banyak tentang bagaimana sebenarnya inklusivitas itu tidak hanya jadi buzzword, tapi juga bisa jadi salah satu jalan keluar untuk melibatkan perempuan, atau bisa jadi tidak hanya perempuan, agar suaranya juga bisa didengarkan. Yang kemudian perlu dicatat adalah dalam pelibatan itu, dalam setiap proses pelibatan itu, baik pada level apapun, baik dari level akar rumput sampai level yang lebih tinggi, itu tetap harus ada kelegaan hati dari pihak kelompok yang lain selain perempuan untuk mau mendengarkan perempuan, atau bahkan dari kelompok perempuan itu sendiri. Karena terkadang case-nya ketika ada satu perempuan yang menonjol kemudian ingin menggerakkan kelompoknya, ada yang kemudian pesimis meskipun sesama perempuan gitu. Jadi tetap harus ada kerjasama dari pihak solidaritas itu harus dibentuk gitu. Antar perempuan pertama, kemudian juga dari kelompok lain selain perempuan, agar tidak hanya memasukkan perempuan dalam kuota. Oke, yang penting ada perempuan, tapi mereka juga benar-benar mau mendengarkan apa yang kemudian disuarakan oleh perempuan-perempuan yang ada di kuota pengambil kebijakan itu tadi gitu. Jadi sinergi itu tetap harus ada untuk menjamin inklusivitas baik oleh perempuan ataupun kelompok yang lainnya juga begitu. Oke. Terima kasih Mbak Vina dan Mbak Dian. Ada 3 poin utama yang saya catat tadi. Yang pertama, perlibatan perempuan bukan sekedar buzzword, inklusivitas juga bukan sekedar buzzword. Yang kedua, solidaritas itu menjadi elemen yang sangat penting antar perempuan dan juga lintas kelompok. Dan yang terakhir, bahwa keterlibatan perempuan dan subjek-subjek penting lainnya itu yang bermakna. Jadi bukan sekedar kemudian terlibat, tapi juga ada meaningful participation di situ dan menggerakkan dan berkontribusi seperti case-case yang Mbak Dian dan Mbak Vina coba sampaikan di sini. Baik, terima kasih banyak Mbak Vina dan Mbak Dian hari ini sudah mengingatkan kita semua untuk melibatkan perempuan dalam proses mewujudkan hidup yang berkelanjutan. Kalau dalam bahasa yang lain aja disebutkannya Mother Earth, jadi ibu bumi, sehingga perempuan pada dasarnya memiliki peran yang sangat besar dalam keberlangsungan, dalam keselarasan hidup kita dengan alam. Mbak Vina dan Mbak Dian sehat selalu, sehingga tetap bisa bersama-sama dengan kita semua di sini untuk mendorong, meningkatkan dan membuka ruang sebesar-besarnya untuk perempuan dalam proses mewujudkan hidup yang berkelanjutan. Terima kasih banyak teman-teman, sampai jumpa di podcast Megasi Visipol UGM yang berikutnya. Salam.